Ini saya tiba-tiba hati saya bergemuruh ini. Kenapa tiba-tiba bergemuruh? Saya selalu mulai dulu itu dijanji-janjikan, dok, mohon maaf ya, dijanjikan, dok, ini dulu proses jalan ini saya menghadap langsung, katanya dibangun mulai dari yayasan sampai ke masjid, jalan ini poros masjid, Pak. Nggak ditelantarkan seperti ini kualat nanti, Pak. Saya itu nih kualat gak barokah duitnya senajan jadi anggota dewan, tak omongi sampean. Punten iki. Saya sudah datang tanya tentang jalan ini, dijanjikan lagi, coblos mas, kalau saya sudah menang tak bangun segera preketek, Pak. Nggak, ini kalau pun muak nih janji ini. Niki kalau informasikan dumateng jenengan, kenapa saya tiba-tiba bersemangat mau memakai jaket ini. Saya niki, saya bismillah sampai serang semangat sampai tiba kulo niki. Saja serang semangat kulo mau sampai lali dalan nih kak. Insyaallah, mohon maaf Pak Edi. Masalah kulo niki bukan muak tentang politik saja nih. Tapi konco-konco ayo sing semangat. Iki coba sampai selama ini yang jadi koruptor itu anggota dewan dilihat dulu, ojo dipukul rata. Ya. Ternyata kita hari ini kita wajib bersyukur. Paping ini memang saya idolakan, Pak. Nanti kalau sakit Pak Edi, Pak Michael, jangan paping saja plus lampunya ngoten lho, Pak. Nggih. Niki Pak, jalan sing barokah gini iki sebabnya jalan niki dari yayasan pondok niku menuju ke masjid, Pak. Niki sing lewat niku mesti ndongakno pek sapa sing malaikat kesel nyatet serang gede Banjaran. Pun kula kinten ngoten mawon tasik kata sambutan mungkin dari Pak Michael paringi penjelasan tentang pendidikan politik yang baik supados kula panjenengan sedaya ini banyak perubahan di Gumuk Agung ini. Karena napa teng Gumuk Agung niki masalah masyarakat pun sering dijanjikan tapi janji-janji palsu, tapi ini bukti yang nyata. Saya berbicara kepada rakyat supaya rakyat tahu tentang politik. Kenapa jalan ini rusak, minta mulai dulu, sampai marah-marah Pak Yainya, sering dibohongin dan sebagainya. Kenapa tidak selesai-selesai? Nggak ada yang mau memikirkan. Kenapa seperti itu? Saya ingin jujur mengatakan kepada sampean, taunya politik itu 5 tahun ono calon yang minta tolong kepada jenengan supaya didukung, kan begitu kan? Bagaimana bisa baik negara ini, Banyuwangi ini, kalau kepintaran rakyat tentang politik hanya itu? Sehingga akibatnya sekarang ini kita mempunyai kekayaan yang hebat, tetapi anak kita mau sekolah, mau kuliah aja susah. Untuk itu Bu, tolong sampaikan kepada masyarakat, milih itu yang bermanfaat, katanya Ustadz Suyono kan. Mana yang bermanfaat, mana yang bisa lebih untuk memikirkan rakyat. Ya syukur-syukur kalau semua seperti Ustadz Suyono. Saya tidak fanatik-fanatikan katanya. Siapa yang bermanfaat untuk rakyat saya pilih. Bagus-bagus, tapi lihatlah ya, sebelum memilih, lihat apakah orang ini benar-benar baik apa tidak. Ketika saya memutuskan saya mau menjadi karyawannya rakyat, saya berusaha bagaimana menyenangkan hati rakyat. Setelah saya menjadi DPR, setiap hari saya memikirkan bagaimana rakyat ini, bos saya ini bisa sejahtera, sehingga saya tidak perlu rakyat yang meminta kepada saya, tetapi saya memikirkan bagaimana saya bisa menyenangkan hati rakyat. Kalau masyarakat Gumuk Agung kompak, marilah DPR Provinsi, DPR RI serahkan kepada Partai Demokrat, dan saya akan bertanggung jawab. DPR Provinsi itu anaknya Kiai Insinyur Ahmad Wahyudi. Nah, anaknya saya minta karena dia pandai, ya baik, saya minta, tapi bukan hanya sekedar mencalonkan. Saya bilang tolong programnya ke depan, saya punya program untuk rakyat, untuk perekonomian kerakyatan. Mudah-mudahan di sini bisa mendukung. Yang penting
Saya ingin mengubah nasib rakyat, orangnya dan jenengan semua dan masyarakat sekitar sini. Kan? Kenapa? Memang bangunan kan penting. Penting nggak bangunan? Jalan penting nggak? Masjid, musola penting nggak? Sekarang saya tanya, masjid, jalan, semua bagus, mulus, tetapi rakyat di sini nggak bisa makan, nggak bisa sekolahkan anaknya. Milih yang mana? Lebih penting itu. Semua penting, tapi lebih penting saya tahu yang dibutuhkan rakyat tentang kesejahteraan dan perubahan. Kalau rakyat sudah berubah dan punya uang, mau bangun jalan sendiri tanpa perlu bantuan DPR bisa. Kalau sampean punya duit kaya, mau urunan 200.000-an, nggak ada sulitnya. Ya, nderes, iso ekspor, duitnya akeh, kati bangun masjid, mbok nyumbang pondok pesantren 200 sampean nggak gelem. Enteng kalau punya duit. Coba nggak punya duit, jaluk 50.000 ya goro kukur-kukur gini kan, gitu kan? Ya kan? Nggak ada. Itulah, doakan Partai Demokrat ini supaya bisa menang. Jadi vokal itu sendiri kepanjangan dari Forum Komunikasi Kiai Langgar. Apa itu vokal? Jadi Forum Komunikasi Kiai Langgar yang satu-satunya yang ada di Indonesia ini, dan itu kebetulan ada di Banyuwangi, ini lahir 2 tahun yang lalu, Pak. Diinisiasi dari 15 kiai besar yang ada di Banyuwangi ini, termasuk salah satunya Kiai Makhrus Ali dan Kiai Masyudi yang sekarang ada di depan jenengan ini. Juga ada Kiai Maskur Ali, pengasuh Pondok Pesantren Ibnu Sina, mantan ketua PCNU 3 periode. Ada Yai Hayatul Ihsan Wongsorejo Bengkak. Ada Yai Ghazali, pengasuh Pondok Pesantren Berasan Mambaul Ulum. Ada putra Kiai Suyuti Toha, ada Yai Marzuki, dan banyak lagi sejumlah 15 kiai-kiai besar yang ada. Tujuan dari Forum Komunikasi Kiai Langgar itu adalah salah satunya yakni mensejahterakan Kiai Langgar. Kita ngerti tentang awal dasar dari keagamaan kita ini berawal dari Kiai Langgar. Kita ngerti huruf hijaiyah a, i, u, ba, bi, bu. Kita ngerti tentang syarat rukunnya wudhu, sholat dan lain sebagainya. Ini berawal dari Kiai Langgar, Pak. Tapi siapa yang betul-betul memikirkan dan peduli terhadap kita? Maka dari itu, Pak, ini vokal lahir di tengah-tengah jenengan selaku pemangku tokoh masyarakat. Tapi harusnya kita agak cerdas. Milihnya jangan milih sopo sing wae sing lebih akeh. Jadi begini, nek jenengan niku pengen diperhatikan, Pak, setelahnya 2024, ya monggo kita perjuangkan. Pak Michael kan wong mriki nggih. Jenengan roh dhewe sopo, lahir teng mriki, gede teng mriki, sepuh teng mriki, usahane nggih teng mriki. Tonggo misalnya kok arepe mblenjani janji, jelas kangelan Pak Michael. Makanya niku nek jenengan sampai nuwun sewu kok arepe ada pilihan-pilihan lain niku ngapunten sangat bagi jenengan. Niku keliru besar, Pak. Keliru besar sudah. Karena jenengan justru membuang emas, tapi justru jenengan memanfaatkan pasir, Pak. Tapi yang lebih penting itu justru nasib-nasib jenengan itu. Artinya nopo? Pemberdayaan datang jenengan itu yang perlu diperhatikan. Kelompok-kelompok taninya, kelompok-kelompok peternakannya, kelompok-kelompok ibu-ibunya. Pasti kan ada kelompok-kelompok masyarakat di sana. Dan itu untuk menopang perekonomian itu, Pak. Jadi nek cara njaluk kuwi nggih mboten usah ning melulu di infrastrukturnya, tapi justru mengedepankan ke UMKM-nya, Pak. Kemandirian ekonomi jenengan-jenengan itu. Karena itu nanti yang akan memperkuat, Pak.
Jenengan tidak menggantungkan lagi pembangunan di desa maupun di dusun, menggantungkan dari kebijakan partai maupun pemerintah. Nek jenengan pun kuat ya swadaya masyarakat mau kuat ekonomi ini. Ngaten Pak nggih paham nggih. Pun insya Allah sebagai penyegar agar supaya Demokrat selalu mendapat barokah dan manfaat dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama bersolawat, harapannya muga-muga sedaya niki betul manfaat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demokrat siap, Demokrat setia, Demokrat jaya jaya jaya.